أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الحمد لله محمد عبد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخنا ولجميع تلامذتنا ونخصنا إلى ما في هذا الكتاب ولا جميع فسر القرآن الكريم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Malam ini kita masih membaca surat Al-Baqarah ayat 240 berapa tadi 246 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa Alam tarono to rawuh sapa sira ilal mala'i marang para penggede marang para petinggi-petinggi min bani Israila saking keturunan Israel min ba'di Musa ing dalem zamane saking sawise zamane Kanjeng Nabi Musa. Apakah kalian tidak tahu kisah tentang orang-orang
atau tokoh-tokoh dari Bani Israel di zaman setelah zamannya Kanjeng Nabi Musa. Idh qalu elingon alikane padha ngucap sapa al malak min Bani Israil linabiyin marang suwijining nabi. Karena Bani Israel itu nabinya banyak. Hampir sebagian besar dari para rasul itu adalah Bani Israel. Ya kecuali Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelumnya sampai Nabi Adam. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Bani Israel. Iya kadang-kadang memang dibingungkan. Bani Israel itu artinya anak keturunannya Yakub. Yakub itu setelah Nabi Ibrahim. Kisah ini disebutkan lagi, diingatkan oleh Tuhan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tentu saja ini berkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Udahlah, pokoknya kalau saya baca ayat ya pasti ada kaitannya dengan sebelumnya. Karena ada ayat itu yang gak berdiri sendiri. Karena teks itu ada intertekstualitas itu mesti ada. Nah, kita ulangi, ayat sebelumnya itu apa? Ayat sebelumnya itu merujuk kepada perintah tentang berperang. Ayat 244. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Ayat 244, perintah, berperanglah kalian di jalan Tuhan dan ketahuilah bahwa Tuhan Maha mendengar dan Maha tahu. Saya itu paling takut antara lain kalau ayat itu berisi tentang perintah lalu ditutup ayatnya dengan sifat Tuhan yang menunjukkan betapa kuatnya perintah itu sehingga sampai Tuhan menegaskan innallaha sami'un alim, bahwa Tuhan awas loh. Jadi di dalam semantik yang begini-begini itu artinya tahdzir, yang begini-begini itu namanya peringatan, awas loh, kalian diperintahkan perintah perang loh di jalan Tuhan. Lalu ketahuilah wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwa Tuhan Maha mendengar. Maha mendengar itu mendengar apa? Mendengar tentu saja semua bisik-bisik hati di dalam krentegnya setiap orang. Maksudnya apa? Motif. Maksudnya apa? Kesungguhan. Maksudnya apa? Adalah kepatuhan. Dan alimun itu artinya Tuhan Maha mengetahui apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mintakan, dan apa yang kalian lakukan setelah permintaan itu diberikan. Jadi membaca ayat di dalam ini satu di antara epistemologinya Labiba itu adalah memahami dengan semantik. Ayat berikutnya tentu saja setelah perintah, biasanya lalu ada namanya motivational function. Ada semacam kalimat yang memenggal tetapi bersifat motivasional, bersifat encouraging, bersifat memotivasi, mendorong. Nah, pada perintah tentang perang ini, ayat pendorongnya adalah ayat 245. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Peranglah kalian di jalan Tuhan dan ketahuilah bahwa Tuhan Maha mendengar dan Maha tahu. Sudah tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Lalu kemudian tetapi ya gitu. Ayat motivasinya,
Ma zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Pertanyaan tetapi bermakna nafi. Pertanyaan pertanyaan bermakna negasi. Jadi, siapakah yang akan begini? Itu artinya tidak ada lagi selain dia. Man tawi sapa zaika allazi yukridu kang ngutangi man allazi yukridu sing sapane wong kok ngutangi yukridu Allah ing Gusti Allah qardon kelawan hutang atau piutang hasanan kebaikan fayudhaifahu, lalu Tuhan akan fayudhaifahu mongko Gusti Allah bakal melipat gandaake hu ing al-qard lahu kanggo si wong ad'afan katsiratan ing lipat-lipatan yang banyak. Wallahu lan utawi Gusti Allah yakbidu itu maha mengekang, maha menutup, maha menggenggam, wayabsutu dan maha membuka lebar-lebar. Wallahu yakbidu, Tuhan itu yang menggenggam, maksudnya menahan, wayabsutu dan memberikan semuanya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada dialah kalian akan kembali. Ini motivasi yang betul-betul dahsyat, karena sedahsyat seimbang dengan dahsyatnya perintah untuk berperang. Perang itu perintah yang paling tidak menyenangkan. Bagaimana orang diperintah untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bisa berakibat mati. Jadi betul-betul taruhannya itu nyawa. Dan ketakwaan lalu menjadi modal. Bukan hanya ketaatan. Jadi tidak akan mampu, tidak akan bisa orang hanya dengan berbekal iman, berbekal Islam, berbekal taat, tidak akan bisa maju perang fisabilillah. Yang bisa memperformasikan perintah yang menyebalkan itu, yang menakutkan itu adalah orang-orang dengan bekal ketakwaan. Tapi Gusti Allah juga memberikan motivasi. Kamu mau berbisnis dengan siapa yang lebih menguntungkan jika bukan berbisnis dengan Tuhan? Mengenai uslub, mengenai gaya bahasa atau language ini, saya nanti akan menyinggung mengenai beginilah cara Tuhan menyampaikan atau membahasakan perintahnya, karena yang diajak bicara pada saat itu atau manusia pada umumnya itu selalu adalah manusia itu makhluk yang hitung-hitungan. Psikologi mereka itu psikologi dagang itu. Kalau senang maka mereka akan lakukan, kalau tidak menyenangkan maka mereka tidak akan mau mengerjakan. Maka lalu kemudian Tuhan kasih tahu mereka, kalau kamu berhutang, kalau kamu berbisnis dengan Tuhan, maka untungmu amat banyak karena Tuhan akan melipat gandakan keuntunganmu. Dan wa ilaihi turja'un, lagi-lagi ayat itu selalu ditutup dengan Masya Allah, dengan frasa, dengan ungkapan yang sangat menohok. Wa ilaihi turja'un, dan kemana lagi kalian, kalau bukan kepada Dia kalian akan kembali. Lalu setelah menceritakan bahwa peranglah kalian di jalan Tuhan dan bahwa perang itu akan berakibat menguntungkan, berbisnis dengan Tuhan pahalanya tidak akan merugikan, lalu ayat berikutnya Tuhan mengingatkan. Dan ini juga bagian dari uslub, ini juga bagian dari narasi Al-Quran di dalam menyampaikan perintah. Setelah memberikan motivasi, pertama perintah itu bla 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 aturannya, lalu kemudian upahnya, namanya upahnya, stimulusnya, lalu kemudian peringatan, awas lo, kamu nanti akan dapat pahala berlipat ganda, tapi awas lo, jangan sampai seperti Bani Israel. Udah, itu nanti saya begitu, karena Bani Israel itu betul-betul sangat berkahi bagi umat Islam. Umat Islam harus berterima kasih kepada Bani Israel karena mereka itu betul-betul berkah bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ini hampir 80 atau 70% itu
kisah tentang Bani Israel. Berkahnya adalah bahwa mereka makhluk, mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan itu lalu menjadi iktibar, menjadi ibroh, menjadi pelajaran, menjadi contoh teladan untuk jangan sampai kalian mengikuti mereka. Jangan kemudian kalian akan menjadi bukan hanya mengikuti, malah kadang-kadang mengamplifikasi kesalahan mereka begitu, kita malah melakukannya dengan lebih-lebih lagi. Jadi ayat 246 merupakan di dalam naratologi sebagai peringatan dengan cara mengingatkan kisah gagal. Ada success story, ada failure story, ada kegagalan, kisah kegagalan. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Apakah kalian tidak tahu para pemimpin masyarakat, para tokoh di Bani Israel pada saat itu di zaman setelah Nabi Musa? Ini zamannya setelah Nabi Musa. Para mufasir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zaman Nabi Musa itu berarti Nabi Yusa dong kan misalnya. Tetapi pilihan-pilihan atau penafsiran itu memang bukan bagian dari pesan inti ayat ini. Pesan intinya adalah mengisahkan atau mengingatkan kita, ayo jangan sampai kita seperti mereka. Apa yang mereka lakukan? Ada yang mengatakan bahwa zaman setelah Nabi Musa itu adalah zamannya Nabi Yusha. Nabi Yusha itu Yusha bin Nun. Nabi Yusha itu cucunya Ifrayim. Ifrayim anaknya Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusha itu buyut, ya, buyut, cicit. Yusha bin Nun ayah, bin Ifrayim kakek. Nabi Yusuf berarti cicit. Mengapa mufasir ada yang mengatakan ini Nabi Yusha? Karena mereka menangkap dari teks ayat ini adalah min ba'di Musa. Tetapi kalau kita melihat sisi linguistiknya, bahwa ungkapan di zaman setelah Musa, di zaman setelah Musa itu tidak ada clue, tidak ada karena, tidak ada dalil bahwa zaman setelah Musa itu berarti harus setelah Musa langsung mualah, langsung dia gitu. Yang disebut zaman setelah Musa itu bisa saja setelah Musa sekian lama. Jadi tidak ada keharusan setelah Musa langsung dia. Nah, kalau begitu maka kemudian tidak sulit dipahami bahwa ada mufasir yang mengatakan bahwa nabi yang disebutkan, dimaksudkan itu adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel itu anaknya Nabi Harun. Nah, Samuel itu dalam bahasa Ibrani pakai shin, nah, Samuel. Nah, di dalam itu bahasa Ibrani. Tetapi ketika menjadi bahasa Arab menjadi Ismail. Tapi bukan Ismail yang bin Ibrahim, ya, bukan Ismail yang anak Ibrahim yang lalu kemudian memiliki atau meninggalkan kita. Ada Hijir Ismail di Haram, di Masjidil Haram, yang lalu kemudian keturunannya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak Nabi Ismail. Ada banyak nama Daniel itu ada banyak, ada Samuel juga ada banyak, ada Samun juga ada beberapa, ada Simeone ada beberapa di dalam sejarah nabi-nabi. Jadi kita perlu sedikit, memang sedikit metani ya itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa nabi yang disebut adalah Nabi Samuel dari keturunan Harun, dan min Bani Harun. Ini pendapat sebagian atau lebih banyak mufasir yang berpendapat bahwa Nabi itu bukan Nabi Samun, bukan Nabi Yusha, bukan Nabi Yusha bin Nun. Alhamdulillah saya jadi ingat, saya pernah berziarah di makamnya Nabi Yusha. Alhamdulillah. Wa qaulul aktsarin,
Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu bukan Samuel, tetapi Syamun. Syamun ya. Tapi saya kira Samuel itu ada nama karena memang di dalam sejarah ada nama diri, ada nama asli, ada nama sebutan dan seterusnya. Ada penangkatan disebut bahwa Samuel itu Syamun, tapi masalahnya di dalam Alkitab itu kadang Syamun itu lalu diasosiasikan dengan Simeone dan seterusnya. Mengapa disebut Syamun? Karena ibunya menyebut anaknya Syamun itu karena dia mengatakan bahwa anak ini adalah anak hasil doa yang didengarkan oleh Tuhan. Syamun, sekedar informasi ringan saja bahwa di dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu sin, shin. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani shin itu lalu di dalam bahasa Arab menjadi sin. Syamun atau Shma'il itu menjadi Ismail jadi sin. Syamun itu dari Shma itu mendengar dari doa yang didengarkan Tuhan. Jadi Syamun artinya sami'a du'aha fihi, bahwa Tuhan mendengarkan permohonannya. Dan kalau Syamun maka berarti dia anaknya Lawi atau di dalam bahasa Alkitab Levi. Anak Lawi bin Yakub. Kalau Lawi itu bin Yakub berarti Lawi itu adalah satu di antara 12 anak Yakub. Masih ingat gak kisah 12-nya? Itu saudaranya Nabi Yusuf itu kan ada 12. Jadi Nabi Yakub itu punya istri 2. Yang jarang dikisahkan itu soal istrinya. Kalau di pohon-pohon pohon-pohon nasab, pohon-pohon keturunan itu biasanya kan terus Nabi Yakub lalu menurunkan sekian 12 orang dan seterusnya. Jadi Nabi Yakub itu punya 2 istri, yang pertama namanya Leah, yang kedua namanya Rachel. Nah, ketika menikah dengan Leah ada selir namanya Zilpha. Jadi dari Leah itu Nabi Yakub menurunkan 1, ini yang sulung namanya Ruben. Lalu kemudian yang kedua dari 12 saudara Nabi Yusuf itu Ruben, lalu kemudian punya adik namanya Simeone atau Simeon. Lalu kemudian yang ketiga Lawi, di dalam bahasa Arab namanya Lawi, dalam bahasa Ibrani Levi. Yang kemudian menurunkan Syamun itu. Lalu yang keempat Yahuda atau Yahuda. Lalu yang kelima itu lahir dari selir ketika Nabi Yakub menikah dengan Rachel. Itu istri kedua, Rachel. Dia punya selir namanya Bilha. Nah, dari selir Bilha ini lahir yang kelima, yaitu Dan. Namanya Dan. Nama lengkapnya ada yang Daniel Dan. Gitu. Lalu kemudian Dan punya saudara dari Bilha juga, dari selir ini, Naphtali. Jadi sudah berapa? 6 ya. Dari Leah, istri pertama itu Ruben, Simeon, Lawi, Yahuda. Lalu kemudian dari Bilha, dari selir, dari istri yang kedua ada Dan dan Naphtali. 6. Yang ketujuh itu anak dari Zilpha. Zilpha itu selir ketika Nabi Yakub menikah dengan Leah, istri pertama. Nah, Zilpha menurunkan yang ketujuh namanya Gad. Dan yang kedelapan namanya Asher. Nah, jadi Ruben, Simeon, Levi, Juda, Yahuda, lalu kemudian Dan, Naphtali, Gad, Asher yang ke-8. Lah yang ke-9 itu dari anak Leah, istri pertama lagi, Isakar nomor 9, lalu Zebulen atau lalu yang 10 dan yang ke-11 Dinah itu
masuk, yang 10. Enggak, yang Dina tidak masuk karena dia perempuan. Lalu kemudian Nabi Yakub menikah dengan istri yang kedua Rachel, menurunkan Yusuf atau Yosef dan Benyamin. 11 dan 12. Jadi Benyamin itu yang paling muda. Lah Nabi Yusuf punya 2 anak namanya Menassah dan Efraim. Dari Efraim inilah nanti tadi itu Efraim itu lalu turun Nun, punya anak Nun menurunkan Nabi Yusha. Nggak apa-apa, bingung karena kalau kamu sudah hafal skemanya akan kelihatan jelas. Dan Nabi Samuel ini, kalau ini Nabi Samuel dari keturunan Harun, maka sebagaimana dipilih penafsirannya oleh lebih banyak mufasir, maka berarti zaman ini, sejarah ini, settingnya berada di zaman di tahun abad 8 sebelum Masehi. Jadi karena saya mengingat sekali Samuel itu diutus menjadi rasul tahun 722 sebelum Masehi. Mudah mengingatnya karena Nabi diutus, Kanjeng Nabi Muhammad diutus 622. Jadi kalau Samuel 722, Kanjeng Nabi 622. Tapi yang 722-nya sebelum Masehi, Kanjeng Nabi setelah Masehi. Jadi mudah. Saya mendapatkan informasi itu dulu. Saya membaca dari buku Samaritan, The Earliest Jewish Sect, Their History, Theology, and Literature. Masih ingat karena skema tentang Nabi Bani Israel ini menjadi pengetahuan dan informasi yang paling pokok bagi kita jika kita ingin mudah ketika membaca jejak-jejak sejarah umat zaman Bani Israel. Jadi jangan dibingungkan di situ nanti. Itu belum nanti kalau kelompok Trah atau kelompok keturunannya Nabi Musa dan seterusnya. Baik. Pada zaman itu kezoliman, tindakan kemaksiatan itu luar biasa. Jangan-jangan yang disebut new normal itu memang sejak zaman itu. Ya tentu saja new normal zaman itu menggantikan kenormalan zaman sebelumnya. Jadi bagi saya yang disebut nyanyu itu biasa itu karena manusia itu silih berganti. Toh kita juga adalah pengganti juga. Persis, jadi tidak perlu kaget yang disebut. Karena ketika Tuhan memberitahu malaikat juga kita adalah new leader atau namanya khalifah. Khalifah itu penerus baru, pemimpin yang baru, pengganti dari sebelumnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, khalifah di situ artinya new. Nah, kalau khalifah itu dalam fungsi dominasi atau kepemimpinan ya berarti pemimpin baru. Nah, seterusnya. Nah, di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Samuel ini maksiat melanda, betul merajalela. Lalu kemudian karena mereka suka berpoya-poya dan luar biasa kejahiliahan mereka. Kejahilian itu artinya kemasabodohan. Mereka tidak mau mengakui, tidak mau tahu tentang adanya aturan, ada kebenaran, ada kebaikan dan seterusnya. Maka lalu kemudian mereka mudah ditaklukkan oleh musuh, oleh lawan. Lalu kemudian bangsa mereka tertindas. Dan itulah memang Bani Israel itu up and down. Naik turun, pernah kalah, pernah berjaya dan seterusnya. Ingat kisah Nabi Musa juga begitu. Bani Israel itu bangsa yang ditindas di Mesir, lalu kemudian dimenangkan. Lalu dimenangkan Tuhan, lalu kemudian lupa lagi, lalu ditindas lagi, menjadi bangsa yang tertindas lagi dan seterusnya. Lalu
ketika mereka tertindas, fasalu nabiyahum. Lalu mereka meminta kepada nabi mereka untuk, ayo dong kamu kan nabi, minta dong kepada Tuhanmu, kirim kepada kami orang kuat atau penguasa yang bisa menghimpun kami, yang titahnya bisa mempersatukan kami kan gitu. Orang yang bisa menjadi pemersatu bangsa gitu. Lihat, pada sibuk mikir tentang pemersatu bangsa, dasar informasinya informasi sampah. Dipancing dengan pemersatu bangsa aja sibuk sendiri. Lihat, kamu kan Tuhan, kamu kan Nabi, minta dong pada Tuhan, kirimi kami seorang pemimpin, seorang penguasa yang titahnya bisa mempersatukan kami, lalu kemudian bisa membangkitkan kami untuk bangkit melawan musuh-musuh itu. Tapi kemudian Nabi itu mengatakan, kalian sudah dikasih, kalian sudah dikirim, namanya Talut. Nah ini nanti diceritakan ayat berikutnya. Tapi ada yang sebelum itu kisahnya, lalu kemudian Jalut menguasai Jalut itu Goliat ya. Goliat menguasai Bani Israel, menindas mereka. Wa kana qiwam Bani Israel bimalikin yajtami'una alaihi yujahidul a'da. Jadi sampai kemudian menindas mereka tidak punya opsi, tidak punya kemerdekaan sama sekali. Lalu padahal Tuhan mengirimkan nabi yang bahkan penguasa pun akan taat dan tunduk kepada perintah nabi. Ini kisah bagaimana watak orang-orang Bani Israel yang disebut az-zulmu, yang disebut zolim. Mereka meminta dikirimi nabi, mereka meminta untuk dikirimi pemimpin untuk mereka berperang, tetapi ketika diperintah untuk berperang, yang maju perang cuma sedikit. Di ayat sebelumnya disebutkan yang maju perang cuma sedikit. Gayanya kayak begitu. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Idh qalu, ketika mereka berkata linabiyyin kepada nabi mereka, ib'ats, utuslah lana bagi kami malikan, seorang pemimpin penguasa nuqatil, maka kami akan berperang fisabilillah, jalan Tuhan. Nuqatil, kalau sudah dibilang nuqatil berarti maka kami berperang. Jadi jawab. Tapi di dalam ilmu qiraat ada yang membacakan nuqatilu fisa, ada yang bacakan rafa nuqatilu, tidak dibaca nuqatil. Nuqatilu fisabilillah, kalau nuqatilu berarti dalam hal, menjadi hal. Tapi ada juga bacanya bukan nun tapi ya, yuqatil fi sabilillah, tapi jawab tapi domir pelakunya adalah pemimpin itu. Ada juga yang mengatakan birraf'i, dirafakan yuqatilu fi sabilillah, tapi baiklah itu yang kita baca nuqatil karena kita membaca ini dalam riwayat Imam Asim dari qiraat Imam Hafs. Nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Lalu kemudian Nabi Samuel menjawab, jangan-jangan kamu minta dipimpin, jangan-jangan nanti kalau diwajibkan berperang kamu tidak akan berperang juga. Jadi Nabi juga sudah tahu, Nabi mereka sudah tahu. Kalian minta dipimpin maju perang, jangan-jangan nanti kalau sudah diwajibkan perang sama seperti kelakuan kalian sebelumnya, yang mau maju perang hanya sedikit. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Qalu padha ngucap sapa Bani Israel, ngucap sapa al-mala' min Bani Israel, wa malana,
Wa malan utawi apa lana iku kaduwe kita alla nuqatila. Saengga yen to ora kok padha maju perang sapa kita kabeh fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah wa qad ukhrijna khalelan teman-teman wis diusir sapa kita kabeh min diarina saking kampung halaman kita. Wa abnaina dan uga anak putu kita. Gayanya itu begitu. Mereka menjawab, karena tadi sudah diperingatkan, kalian minta dipimpin maju perang, jangan-jangan nanti kalau sudah datang pemimpin, sudah datang panglimanya, kalian nggak maju perang juga, yang maju cuma sedikit. Mereka menjawab, nggak mungkin dong, mana mungkin kami tidak akan maju perang di jalan Tuhan, bukankah kami sudah terusir? Ini bahasa begini itu bahasa normatif namanya. Dan ini sering dipakai. Sering dipakai di zaman sekarang, baik di pengadilan maupun di sehari-hari. Contohnya ya, ini kan bahasa normatif. Bahasa normatif itu artinya seharusnya memang begitu gitu. Orang yang sudah diusir, orang yang sudah ditindas, anak-anaknya sudah dipisahkan, maka mereka tidak ada pilihan lagi selain ayo perang saja daripada kita hidup menderita, mati lebih mulia. Harusnya kan begitu, itu normatif. Sama seperti ketika orang, maaf ya sebentar, cuman saya ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu bahasanya bukan sekedar fikih itu, bukan sekedar bahasa tekstual permukaan itu. Kita bisa belajar banyak dari Al-Quran bagaimana cara teks, cara ayat itu menyampaikan narasi. Gitu loh. Orang-orang yang bersalah itu biasanya menggunakan argumentasi normatif. Bagi saya, bagi kita orang-orang linguistik itu lucu aja, itu menggelikan. Ya, orang umum mungkin tidak begitu merasakannya. Gini loh, ada orang dituduh korupsi. Lalu kemudian dijawab, buat apa bapak saya korupsi? Bukankah bapak saya sudah kaya raya? Itu kan normatif. Artinya orang kaya buat apalah cari uang lagian. Dia kan sudah punya semuanya. Jadi bukan misalnya kamu maling ya. Buat apa saya maling? Saya kan orang kaya. Itu kan bukan membantah tuduhan. Soal orang kaya tidak perlu mencuri, itu normatif. Tapi faktanya kamu mencuri kan itu. Kalau mau membantah, itu kan seharusnya bukan dengan normatif, tetapi dengan faktual misalnya. Kamu mencuri ya? Mencuri apa? Tidak ada barang itu di saya. Itu kan faktual. Tapi biasanya yang digunakan itu bahasa normatif. Tidak mungkin, dia itu kan orang kaya. Dia sudah nggak butuh apa-apa lagi. Loh, ini nggak ada urusannya gitu loh. Dan ini ternyata itu juga sejak dulu memang manusia memang begitu. Ketika dibilang, jangan-jangan nanti kalau sudah diwajibkan perang, kamu juga nggak maju perang. Lalu mereka menjawab, nggak mungkin dong kita nggak maju perang. Bukankah kami sudah tertindas begini? Bukankah kami sudah menderita begini? Kami sudah diusir, kami sudah ditindas, kami sudah dilecehkan. Maka pasti akan maju perang. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Falamma kutiba mongko ing dalem nalikane kok wis ditentuake alaihim ngatase kaum Israel al-qitalu apa kewajiban perang. Tawallau maka mereka berpaling illa qalilan kejaba sithik wae minhum saking mereka. Tuh kan, betul kata Nabi bahwa asaitum kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi bilang sebelumnya, jangan-jangan kamu kalau diwajibkan perang juga paling pada berpaling, pada mangkir. Oh enggak dong, kita kan sudah menderita, lihatlah kami sudah diusir, lihatlah kami sudah ditindas, lihatlah mana mungkin kami tidak akan berperang di jalan Tuhan.
Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika lalu kemudian diturunkan aturan, diwajibkan bahwa mereka harus berperang, tawallau, mereka berpaling. Illa qalilam minhum, hanya sedikit saja dari mereka yang kemudian maju perang fisabilillah di jalan Tuhan. Wallahu alimun bizzalimin. Wallahu tawi Gusti Allah iku alimun, yang maha tahu, bizzalimi, terhadap siapa orang-orang yang zolim. Nah, inilah tema sentral. Siapa orang-orang zolim di dalam konsep etiko religius Al-Quran. Zolim itu selalu berkaitan dengan sikap untuk menolak bersyukur, menolak menyadari bahwa Tuhan sudah berikan kita yang terbaik. Maka zolim itu selalu bermakna kufur. Az-zulmu huwa al-kufru. Dan kufur itu artinya bukan tidak beriman. Itu kufur itu artinya tidak bersyukur. Jadi kufur itu lawan dari syukur. Asyukru al-kufru. Maka selalu saja kata zolim itu berkaitan dengan orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur namanya orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak bersyukur lah. Orang kafir berarti orang zolim. Satu di antara manifestasi dari tidak bersyukur manusia itu adalah dia tidak beriman kepada Tuhan. Lah, tidak beriman kepada Allah namanya syirik. Dia menyekutukan Tuhan, bahwa semua yang dia dapat bahkan dari hidup, dari nafas, dari keberadaan dia itu dari Tuhan, mereka tidak akui. Maka mereka disebut asyirk atau musyrik. Inna syirka la zulmun nazim. Itulah mengapa di dalam pesan-pesan Luqman Al-Hakim selalu dikaitkan antara syukur dengan syirik dengan zolim. Lalu dengan semua itu adalah ungkapan dari rasa syukur. Jadi wallahu alimun bizzalimin, dan Tuhan maha tahu terhadap siapa orang yang zolim, orang yang seharusnya bersyukur. Bersyukurnya Bani Israel dalam kasus ini apa? Seharusnya kalian bersyukur. No, udah dikirim tuh pemimpin. Kalian katanya pengen dipimpin maju perang, bangkit melawan musuh yang menindas kalian. Tuh sudah dikirim. Kalian diminta perang, kalian sendiri yang mengingkarinya. Kalian sendiri yang lari berpaling. Itulah namanya orang kufur, orang yang tidak mensyukuri kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lah, pelakunya disebut az-zalimin. Inna syirka la zulmun azim. Wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Nah, sudah agak banyak. Nanti ayat 247-nya di pertemuan berikutnya ya. Percakapan antara kisah bagaimana kemudian Tolut memimpin mereka. Ketika Tolut didatangkan, lalu mereka bagaimana cara mereka menolak, bagaimana mereka merendahkan Tolut dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.